Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Dwi Wulandari, mahasiswi setia Shas Al-Jailani dengan nomor induk 22201010. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa pembahasan, yakni fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, sejarah manajemen Islam, dan karakteristik manajemen Islam. Sebelum ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian manajemen itu sendiri. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Fungsi-fungsi manajemen yaitu ada 4. Yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga directing atau pengendalian, dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Pengertian dari planning sendiri yaitu fungsi yang pertama yaitu planning. Fungsi manajemen dalam planning untuk menyusun rencana dan strategi guna mencapai tujuan organisasi. Planning merupakan fungsi yang paling terpenting karena tanpa adanya perencanaan maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Adanya rencana bisa membuat semua konsep dengan baik sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan memiliki patokan dasar yang baik sehingga setiap langkah yang dimulai bisa diambil tidak seenaknya saja. Fungsi manajemen yang kedua yaitu organizing. Fungsi manajemen dalam organizing yaitu untuk pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan kepada para karyawan atau anggota dengan sesuai keahliannya masing-masing. Dapat diartikan fungsi manajemen dalam organizing ini bertugas untuk mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi-porsinya sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu directing atau pengarahan. Di dalam manajemen juga dibutuhkan yaitu yang namanya pengarahan atau briefing agar memudahkan proses pelaksanaan tugas yang berjalan sesuai dengan harapan dan juga untuk meminimalisir resiko kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Fungsi manajemen yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Fungsi ini bertujuan untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, lalu kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Pengendalian juga berguna untuk membuat perusahaan menjadi lebih berkembang. Hal ini karena pengendalian akan lebih mencegah resiko kerugian yang mungkin terjadi. Setiap tugas yang dipantau secara seksama untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Setelah tadi membahas fungsi-fungsi manajemen, maka saya akan berlanjut ke unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen yaitu biasa disebut dengan 6M. M yang pertama yaitu man, M yang kedua yaitu money, M yang ketiga yaitu material, M yang keempat yaitu machine, M yang kelima methods, dan yang terakhir adalah market. M yang pertama yaitu man. Man di sini adalah pelaku manajemen dan man adalah unsur manajemen yang paling utama. Karena tanpa adanya si pelaku maka manajemen tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan M yang kedua yaitu money atau uang. Uang di sini dapat digunakan sebagai modal dan juga untuk memenuhi biaya operasional dalam bisnis. Tanpa ada modal, maka tidak akan bisa yang namanya berjalan manajemen. M yang ketiga yaitu material atau bahan yang akan digunakan untuk sarana mencapai tujuan bisnis. M yang keempat yaitu machine atau mesin yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi sehingga keuntungannya bisa berlipat ganda. M yang kelima yaitu metode atau metode yang digunakan untuk mempercepat proses produksi mulai dari SDM, uang, material, dan mesin sehingga bisa lebih efisien dan berjalan lancar. Jadi metode ini menggabungkan MM sebelumnya, menggabungkan man, money, machine, dan materials untuk mempercepat proses produksi dan membuat perusahaan menjadi berjalan lancar. Dan M yang terakhir yaitu market atau pasar. Hasil produksi yang sudah kita buat sebelumnya itu dijual di pasar. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan demi kelangsungan bisnis perusahaan. Setelah menyebut
menyebutkan fungsi dan unsur manajemen, saya akan menjelaskan tentang sejarah manajemen Islam. Sebenarnya sejak awal Islam telah mendorong umatnya untuk mengorganisasikan setiap pekerjaan dengan baik. Jadi dalam ajaran Islam, manajemen telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan sejak masa nabi-nabi terdahulu. Pembagian tugas-tugas telah mulai dibentuk. Walaupun Rasulullah sendiri tidak menyatakan bahwa hal ini adalah sebuah proses manajemen, namun aspek-aspek manajemen telah dilakukan. Misalnya seperti mengapa Khalifah Umar bin Khattab tidak pernah dijadikan panglima perang, karena ternyata memang beliau diarahkan menjadi seorang negarawan. Sahabat Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat yang paling inovatif dan cerdas, mengingat begitu banyak inovasi yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga dalam bidang ekonomi, manajemen, dan pembaharuan lain berkaitan dengan politik. Berkaitan dengan masalah perekonomian, Umar bin Khattab dipandang banyak melakukan inovasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pemikiran dan gagasan yang mampu mengangkat citra Islam pada masanya. Salah satu karya yang menarik pada masa Khalifah Umar bin Khattab yaitu dalam mengelola keuangan di lembaga Baitul Mal. Beliau menjadikan Baitul Mal yang memang sudah ada sejak masa pemerintahan sebelumnya menjadi reguler dan permanen. Kemudian dibangun cabang-cabang di ibu kota provinsi. Berbeda dengan Abu Bakar. Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal, Umar menerapkan prinsip keutamaan. Selain itu, Umar juga mendirikan dewan, yaitu sebuah kantor yang bertugas memberikan tunjangan bagi angkatan perang, pensiunan, serta tunjangan lain. Di samping itu, Umar juga mendirikan lembaga survei yang dikenal dengan Nanshob, yang bertugas melakukan sensus terhadap penduduk Madinah. Tak hanya itu, Umar juga memperkenalkan sistem jaga malam dan patrol serta mendirikan dan mensubsidi sekolah serta masjid. Kalau tadi sejarah manajemen Islam, di sini juga ada karakteristik manajemen Islam. Karakteristik manajemen Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Yang kedua yakni adil. Artinya segala keputusan menyangkut transaksi dan interaksi dengan orang lain didasarkan pada kesepakatan kerja yang dilandasi oleh akad saling setuju dengan sistem profit dan loss sharing. Yang ketiga yakni kehendak bebas. Artinya manajemen Islam mempersilahkan manusia untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi dan interaksi kemanusiaannya sepanjang memenuhi asas hukum yang baik dan benar. Yang keempat yakni pertanggungjawaban, yaitu semua keputusan seorang pemimpin harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Jika di awal saya sudah menyebutkan fungsi manajemen, maka di sini akan saya ulas kembali fungsi manajemen sesuai Islam. Fungsi manajemen yang pertama yaitu planning. Planning tadi adalah perencanaan, seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi wa im min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lumin, yang artinya dan tidak ada satupun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 21. Di sini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan segala sesuatu dengan ukuran yang telah ditentukan atau direncanakan, serta menunjukkan bukti kesempurnaan ketentuannya dengan adanya keteraturan sistem alam semesta ini. Fungsi manajemen yang kedua yaitu organizing. Organizing terdapat pada Al-Quran Surat Ibrahim ayat 4 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikannya yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Di sini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar memberikan amanat pada ahlinya. Adanya kemampuan yang sesuai antara kemampuan pelaksana tugas dengan tugas yang diembannya serta tidak selayaknya untuk membebani seseorang dengan hal yang di luar kesanggupannya. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu activating, atau tadi yang telah saya sebutkan yaitu adalah directing. Activating ini terdapat pada Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 2-3 yang berbunyi fazajirati zajran fattaliyati dzikra, yang artinya demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh, demi rombongan yang membacakan peringatan. Dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 2-3 menjelaskan bahwa Allah melarang bahkan memberikan ancaman dengan kebenciannya pada orang yang hanya bisa berbicara tanpa diikuti dengan perbuatan. Jika ditarik dalam ramah manajemen, yaitu adanya suatu organisasi yang bisa merencanakan tanpa adanya realisasi terhadap rencana tersebut. Fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling, yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 13 yang berbunyi, "Wa kulla insan azamnahu dha'iruhu fi 'anuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura," yang artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Di sini menjelaskan bahwa Allah selalu mengawasi hamba-hambanya dimanapun, kapanpun, dan dengan bersama siapapun serta dalam kondisi apapun. Sekian beberapa penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.